pagi lur, jumpa lagi di channel ini. Masih bersama saya Fadli Nugraha. Kali ini nanti kita akan membahas apakah bisa akur ikan nila dan ikan gurame dijadikan satu. Apalagi biasanya ini teman-teman ada yang menggunakan ikan nila sebagai kontrol air. Apakah tidak ada resikonya? Nah, nanti kita akan bahas lur ya. Namun sebelumnya lur, ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada sobat saya, teman saya, adik saya. Saya tadi malam sudah dikasih kaos lur, kaos gratis ini MD 2000 Production, MD 2000 Production Malang. Terima kasih ya. Kaosnya gede pas tinggi sing gawe. Lah iki ukurane super jumbo lur. Nah, sing gawe iki yo super jumbo dadi pas. Nah, terima kasih yang sebanyak-banyaknya ini sudah dikasih kaos. Nah lur, kita lanjutkan pembahasannya. Apakah ikan gurame dan ikan nila itu bisa akur jika dijadikan satu kolam? Nah, jawabannya bisa akur lur. Nah, kenapa kok bisa akur? Nah, karena itu kan sama-sama ikan air tawar. Di air tawar itu bisa. Nah, tapi kan ada efek sampingnya lur. Ada efek sampingnya jika ikan nila dijadikan satu dengan ikan gurame. Nah, apa itu? Efek sampingnya adalah ikan nila itu kan bisa berkembang biak dengan mudah di kolam. Tidak perlu ada pemijahan lagi loh. Jadi langsung di situ bisa berkembang biak. Nah, akhirnya nanti yang berkembang adalah ikan nilanya, guramenya yang kalah. Apakah betul seperti itu? Nah, nanti kita buktikan loh. Pada dasarnya ikan nila itu sesungguhnya lebih mudah dari ikan gurame untuk perawatannya. Pokoknya airnya bagus itu jarang terjadi kematian lor. Nah, dan biasanya kenapa ikan nila itu biasanya dijadikan kontrol air oleh teman-teman pada ikan gurame? Itu kan ikan nila ketika airnya itu keruh sedikit pasti akan mati duluan, ikan guramenya belum. Nah, itu kan akhirnya oleh teman-teman dijadikan sebagai kontrol air seperti itu lor. Tapi apabila teman-teman mau menggunakan ikan nila sebagai kontrol air, nah ini ada yang perlu diketahui. Karena ikan nila itu mudah berkembang biak, nah, seharusnya kita bisa memberi ikan nila pada kolam ikan gurame itu kalau ikan guramenya sudah besar loh. Ya, sudah besar, kita memasukkan ikan nilanya yang kecil aja. Jadi kemungkinan untuk berkembang biak itu masih lama loh. Pernah ini akhirnya menjadi pengalaman lur ya. Memasukkan memasukkan ikan nila pada ikan gurame ketika ikan guramenya masih kecil-kecil, masih ukur 1 silet.
dikasih ikan nila yang besar. Akhirnya dalam kurun waktu sekitar 2 bulan yang muncul adalah ikan nilanya loh. Padahal cuma dikasih 5 ekor. Nah, ternyata ikan nilanya itu kelaminnya ada yang jantan dan betina. Akhirnya kolam itu satu kolam penuh ikan nila, padahal dari 5 ekor tadi loh. Ikan guramehnya yang kalah. Nah, dari situ akhirnya ikan guramehnya yang rusak lur. Kemarin tebar bibit 5.000. Nah, karena rusak oleh ikan nila itu kalah, akhirnya banyak yang mati-mati entah karena apa. Akhirnya tinggal sekitar 2.500, mati separuh lur. Ini yang perlu diperhatikan bagi yang mau istilahnya kontrol air dengan ikan nila. Kalau kita bisa meniteni ya, atau apa ya istilahnya meniteni itu jenis kelaminnya ikan nila. Ikan nila itu yang jantan seperti ini, yang betina seperti ini. Lah itu enggak apa-apa, kita masukkan yang jantan saja. Kita nggak mau ambil risiko nanti ternyata setelah dimasukkan ternyata betina itu sudah mengandung atau peteng lah ya, istilahnya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh lur, kolam gurameh yang ada ikan nilanya. Nah, itu sulit juga lur untuk menghilangkan ikan nila itu lur. Kemarin waktu mengangkat ikan di kolam ini, padahal ikan nilanya itu sudah ini lur, sudah habiskan. Kenyataannya setelah dikasih air dalam jangka waktu berapa ya, 2 bulanan. Nah, akhirnya setelah dimasuki, enggak tahu kan, setelah dimasuki bibit gurameh lagi, ternyata ikan nilanya muncul lagi lur. Itu lur, ikan nilanya lur. Nggak bisa bayangkan kan. Nah, itu lur. Bahkan ada pengalaman dari teman juga lur, kolam ikan nila itu sudah disat ya, airnya sudah tidak ada, di PP sampai kering lur. Lah itu ikan nila lur, kolamnya itu di PP atau dipanas, dijemur, nggak ada airnya sampai kering, betul-betul kering loh. Bayangkan itu ikan nilanya seperti itu loh. Nah, kan akhirnya itu ikan guramehnya yang kecil-kecil kan takut semua lari akhirnya. Di PP selama 2 bulan kering, nggak ada airnya. Ketika diisi air lagi, tiba-tiba ada ikan nilanya. Nah, terus ini gimana ini kok bisa seperti itu lur? Wallahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Nah, ini juga seperti itu lur. Itu kemarin dikosongkan ini kolam, tapi setelah dikasih air bagus lur, ndak nongol, dikira ya ndak ada ikannya. Ternyata setelah dikasih bibit, ikannya yang besar itu sudah nongol lagi segitu lur. Padahal dijaring habis, tidak ada. Dan kolam telah dikosongkan juga, tidak ada ikannya yang hidup. Setelah 2 bulan dikasih air, nah dikasih bibit, dipakan, lah kok naik muncul ke permukaan semua lur ikannya. Wah, ini bikin pusing lur ini lur.
Nah itu lur pengalamannya lur. Ini adalah berasal dari ketidaktahuan, mula-mulanya dari ketidaktahuan. Hanya ikut-ikutan YouTuber itu dikasihkan nila untuk kontrol air, akhirnya efek sampingnya satu kolam isinya banyak ikan nilanya lur. Itu ada yang masih kecil-kecil lur nih, ikan nilanya berkembang biak lur, hampir sama dengan bibit guramihnya lur. Jos. Nah dari sini kita bisa belajar lur ya, kalau kita mau menggunakan ikan nila sebagai kontrol air, kalau bisa, kalau sudah ikan guramihnya itu besar sekitar segini lur, nah itu kita baru memasukkan ikan nilanya. Jadi nanti seumpama ikan nila itu istilahnya ngendok, nah itu nanti akan dimakan oleh gurameh lur. Tapi jangan sekali-sekali ketika ikan gurame masih bibit diberi ikan nila, apalagi yang sudah agak besar. Tunggu aja 2 bulan sampai 3 bulan kalau kita tidak tahu itu ikan nilanya jantan atau betina. Kalau sampai campur itu nanti berkembang biak di situ. Jos lur, satu kolam isinya ikan nila. Setelah melihat ini bisa dijadikan pengalaman untuk dulur-dulur semua. Mudah-mudahan kita bisa berhasil dalam mengembangkan budaya ikan gurame ini lur. Nah dari kesimpulan dari kita tadi, ikan gurame dan ikan nila itu sebenarnya bisa akur, soalnya sama-sama ikan air tawar. Tapi jika kita tidak tahu ilmunya, nah itu nanti ikan guramenya yang kalah loh. Sekian video dari saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.